yang ingin dihandle profesional harus siap anggaran atau budget. Ya, anggap contoh case yang terkecil, misalkan divorce. Ya, minimal Anda harus siapkan anggaran budget untuk panjar biaya perkara aja 2 juta. Itu udah real ya, 2 juta. Bisa kalian cek dimanapun. Nah, selanjutnya, selain itu, biaya perkara itu ketika ada kekurangan pasti akan diminta oleh pihak pengadilan. Namun ketika ada sisa pasti akan dikembalikan. Nah itu. Nah, hal yang terpenting ketika ingin divorce yang terutama itu adalah apa? Adalah dokumen yang harus kalian persiapkan, yaitu dokumen buku nikah asli. Kalau dokumen buku nikah asli itu tidak ada, tentu kami selaku profesional akan melangkah ke instansi terkait. Yang Islam tentu ke KUA. Bagi yang selain Islam, ya Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, ya tentu kita ke catatan sipil dengan melakukan konfirmasi apakah perkawinan kalian tercatat. Kalau tercatat, nah itu baru kita bisa ajukan prosesnya ke pengadilan. Nah, selanjutnya, mengapa saya tadi katakan harus siap anggaran? Ketika dokumen buku nikah itu tidak ada atau akte nikah itu tidak ada, ya pasti kami harus melangkah nih di mana kalian dahulu menikah. Ketika kalian menikahnya ya di Papua atau keluar dari Pulau Jawa atau keluar dari Malang ini ya, Malang, Surabaya, itu pasti ada budget. Kita harus terbang, kalau mulai harus luar pulau, atau mungkin keluar dari Malang, Surabaya, kami juga harus mempertimbangkan biaya akomodasi, tolnya berapa, hotelnya berapa, kemudian BBM kendaraan kami. Nah itu tentu semua ada anggarannya. Bukan kami tidak mau membantu, tapi ya itu tadi ya cobalah kita harus saling dan saling ya. Jangan belum ngomong Pak Hendro, Mas Hendro, Bang Hendro, berapa sih ongkosnya, berapa sih biayanya, jangan. Itu tidak bagus, itu tidak baik. Mengapa? Kalau ternyata kami tahu kendalanya ada di situ, lantas kami mengalokasikan anggaran di dalam kota, ternyata dokumen perkawinan kalian tidak lengkap, maka kami sendiri yang akan susah. Makanya dari hal itu ya, saya selalu bertanya di awal, kelengkapan dokumen dan sebagainya, dan itu harus ada keterbukaan antara kalian ya dengan kami selaku pihak profesional. Nah seperti itu. Nah kemudian, apakah cukup surat keterangan itu sebagai dasar untuk proses divorce? Pastinya cukup, bisa diakui dan sah. Salah satu contoh ini aja ya, ini surat keterangan perihal perkawinan kolega kami yang dilakukan di KUA Blitar ya nih ya. Nah, Kecamatan Kesamben ya. Oke. Kemudian ini di tahun 2022 kita urusnya. Kemudian kita daftarkan di Pengadilan Agama Malang ya. Karena posisi pihak istrinya ada di Malang, ini cerai talak ya. Nah, ini kita ajukan di Malang. Dasarnya yaitu tetap ya surat keterangan nikah. Nah, ini dia ya, dasarnya ini, karena kedua buku nikahnya dibawa oleh pasangan atau istrinya ya. Kemudian apakah ini sah? Ini saya buka mengenai dasar hukumnya, jadi biar kita semua tahu dasar hukumnya perkawinan itu, walaupun tanpa buku nikah itu kalian bisa bercerai ya. Ya, ini di sini yaitu kita cantumkan sebagai bukti P1 ya. Nah ini dia bukti P1, yaitu fotokopi surat keterangan merupakan akta otentik. Nah ini ya, ini bisa dilihat, jadi jelas ini dalam pertimbangan hukum. Kemudian bagaimana dengan amar putusannya atau putusannya, apakah diakui oleh pengadilan atau hakim? Pastinya ya. Nah ini dia, putus diakui karena pihak lawan tidak hadir, maka putusannya dengan first take. Nah ini ya, jadi tidak ada masalah hukum yang tidak bisa diselesaikan. Oke, nah itu sedikit wacana.